Dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini dengan izinnya serta kuasanya, Masya Allah, kita bisa dapat berjumpa di salah satu rumah Allah ini, Masjid Baitur Rahim yang ada di kota Singaraja. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada masjid dan penghuninya ini. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu pada malam hari ini, malam ke-30-an ya, malam 30 bulan Sya'ban 29 ya, 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Yang Masya Allah ternyata sudah tidak terasa ya, tidak terasa lagi 2 hari atau lagi 3 hari, insya Allah kita akan memasuki bulan atau tamu yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan. Kita berharap semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan, dan kita bisa maksimalkan Ramadan kali ini adalah penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan bersiap-siap ya menyambut kedatangan Ramadan ini dengan sukacita, dengan bersukaria. Ya, bahwasannya kalau pada tahun yang lalu kalau kita di Denpasar, masjid dan musola artinya belum diizinkan untuk dibuka disebabkan karena pandemi itu. Ya, pada tahun ini Masya Allah kita diberikan untuk membuka dan masjid maupun musola tempat ibadah ya, meskipun dengan adanya prokes tapi kita tetap bersyukur. Jadi kalau sudah seperti ini kita diizinkan menjalankan puasa di dalam masjid di rumahnya Allah, itu baru terasa ada puasa. Kalau di tahun yang lalu hampir kosong, seakan-akan bulan puasa itu tidak ada, mohon maaf, tidak ada apanya. Hanya lewat saja, kayak istilahnya kayak kita didadai begitu aja, dada, ya, seakan-akan berlalu begitu saja. Kenapa? Mohon maaf, beda rasanya. Maka dari itu pada tahun ini Masya Allah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini insya Allah kita diberikan izin untuk melaksanakan ibadah itu. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan kali ini, Ramadan kali ini. Maka jamaah ikhwati fillah rahimakumullah,
bahwasanya Ramadan adalah atau puasa yang kita kenal dengan siyam atau saum, ini adalah sebuah ibadah atau bahkan dia termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Dan tentunya puasa ini adalah subhanallah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, setiap anak atau amalan anak Adam itu akan dilipatkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Ini adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Allah mengatakan kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung memberikan pahalanya. Jadi pahalanya itu sangat luar biasa, tidak terhitung. Ya. Kenapa Allah yang langsung memberikan puasa? Disebabkan karena salah satu hikmahnya, puasa antara satu dengan antara yang lainnya atau si A dengan si B itu tentu beda kualitasnya. Ada yang memang puasa menjalankan secara maksimal, ya, jadi semuanya terjaga, hawa nafsunya terjaga dan sebagainya. Ada yang mohon maaf hanya menahan lapar dan dahaga, sehingga hadis Nabi SAW mengatakan kam min shaimin, berapa orang yang puasa dia hanya meninggalkan rasa lapar dan dahaga saja. Ya, tentu kita tidak mau disebutkan orang-orang yang merugi, artinya tidak mendapatkan apa-apa. Sama seperti contoh, ya jamaah ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita bekerja di suatu perusahaan, kita menjadi karyawan, kita sudah bekerja mengikuti aturan yang ada, mohon maaf, secara aturan kasat mata, ternyata apa? Tidak digaji. Ya, siapa yang mau bekerja tidak digaji? Jadi karyawan tidak mendapatkan pesangon. Ya, ini dalam hal keduniaan. Tentu ini sekarang kita berbicara tentang puasa. Maka jangan sampai puasa atau yang namanya Ramadan ini kita sama sekali tidak dapat apa-apa. Sungguh sangat merugi sekali. Di bulan Ramadan begitu banyak, Masya Allah, Allah betul-betul limpahkan bulan ini dengan rahmat, ampunan, keberkahan, dan semacamnya. Ya, kalau diibaratkan seseorang yang masuk sebuah pasar atau masuk mall, di dalamnya ada barang diskonan, di dalamnya ada barang gratisan, dia sudah masuk mall, mohon maaf, keluar tidak bawa apa-apa. Ya, keluar sama sekali tidak bawa apa-apa. Berarti di sini orangnya merugi sekali. Padahal di dalamnya ada barang gratisan. Seharusnya dia tinggal ngambil, keluar, selesai. Ini sama sekali kosong, tidak dapat apa-apa. Maka dari itu jamaah ikhwati fillah rahimakumullah, maka pada tahun ini mari betul-betul kita maksimalkan ibadah, maksimalkan perbuatan baik di bulan Ramadan ini. Dan kita tahu bahwasannya Ramadan adalah termasuk ibadah yang mahdhah, artinya termasuk ibadah yang memang menjadi rutin ya bagi kita pada tiap tahunnya. Tentu kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulu fi shaumi Ramadan illa bi ru'yati muhaqqaqah aw bi syahadati syahid fa illam yakun ru'yah wala syahadah akmala iddata Sya'ban salasin. Baik. Untuk penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal itu di dalam syariat itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara ru'yah, yang kedua dengan cara adanya pengkabaran dari seorang saksi yang adil, yang ketiga adanya hisab, digenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Maka jamaah rahimakumullah, tentu dalam hal seperti ini untuk penentuan satu Ramadan maupun satu Syawal kita mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Selesai. Ya, kita tidak ribut dalam hal seperti itu.
Kenapa? Sudah ada yang bertanggung jawab. Kalau satu Ramadan biasanya kita menerima. Yang jarang kita terima adalah, mohon maaf, satu Syawal, tentang Lebaran. Ya, terlebih-lebih keluarga atau ibu sudah masak yang besar, masak gulai, masak sate, tiba-tiba Lebarannya diundur lagi 2 hari. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi sudah keputusan yang ada untuk keputusan satu Ramadan dan satu Syawal, untuk jalan yang terbaik adalah kita mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan artinya pada tahun kali ini kita insya Allah sepertinya, mudah-mudahan insya Allah semua puasa dan Lebarannya mudah-mudahan beriringan. Ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kita perhatikan lagi, wa kana yu'ajjilul fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, beliau mensegerakan berbuka tanpa menunda-nunda. Ini menjadi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sudah masuk waktunya, silahkan segera berbuka. Karena tidak ada syarat berbuka puasa harus mendengar azan. Tidak semua rumah kita, tidak semua kos-kosan kita berada di samping masjid. Apalagi yang mohon maaf tinggal di daerah yang sama sekali tidak dengar azan. Kalau seandainya yang menjadi patokan buka puasa adalah azan, kasihan mereka. Tidak mungkin mereka buka puasa. Sehingga buka puasa itu adalah patokannya tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, jam kita sudah cocok, segera berbuka. Adapun mengenai masalah sahur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya adalah mengakhirkannya. Sehingga inilah sunnah Nabi SAW. Jadi mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka jadi buka dulu baru melaksanakan sholat maghrib. Ya, jadi jangan sampai kita sholat maghrib dulu baru makan, salah. Tapi batalkan dulu puasanya. Ya, silahkan minum dan sebagainya, berbuka dulu. Setelah berbuka dengan yang ringan-ringan saja, baru habis itu sholat, baru habis itu makan yang besar. Ya, ini menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana fitruhu ala rutobatin in wajadaha. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan rutob, ya, dengan rutob. Rutob itu adalah kurma basah. Ya, fa illam yajid, kalau dia tidak ada kurma basah, beliau tidak ada kurma basah, maka beliau menggunakan tamer, kurma kering. Fa illam yajid, kalau tidak ketemu, kalau tidak punya, maka beliau ala hasawatin min ma, beliau meneguk air. Ini sunnahnya. Inilah yang menjadi keutamaan di dalam berbuka puasa. Maka usahakan dalam setiap berbuka kita, menunya adalah, mohon maaf, usahakan ada kurmanya. Karena ini adalah termasuk bagian dari sunnah. Ya, gorengan bagaimana? Asik. Enak, Ustaz. Kalau kita di musola di rumah, kurma itu sunnah, gorengan itu wajib. Ya, ini karena sudah kebiasaan kita orang Indonesia. Kalau dikasih satu piring kurma, walaupun itu ajwa yang paling termahal, sampingnya ada tahu isi, insya Allah. Tahu isi ajwa. Ya, maka usahakan ketika berbuka puasa diutamakan terlebih dahulu adalah kurma. Kalau bisa jenisnya rutob.
Kalau tidak ada rutob baru menggunakan tamr. Kalau tidak ada baru air putih. Bukan yang manis. Yang manis itu adalah iklan. Itu ya. Bolehkah berbuka dengan yang lain semacam kolak, es campur? Silahkan saja. Tapi usahakan dalam menu buka puasa kita adalah ada kurma. Ya, meskipun kita makan 1 biji dan sebagainya. Ya, karena memang tidak ada aturan bahwasanya makan kurmanya harus 3 biji atau 5 biji. Ya, bebas saja beberapa. Kenapa? Karena Nabi pun ala rutobat. Beberapa kurma, tidak ditentukan beberapa bijinya. Intinya berusaha berbuka dengan kurma. Itu saja. Kalau tidak ada menggunakan air. Kemudian doa yang sahih sebagaimana yaitu dalam hadis yaitu yang diriwayatkan oleh ya, sebuah hadis Nabi SAW bahwasanya doa yang berbuka puasa adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang biasa kita baca kalau tidak salah, saya ingat di TVRI. Ya, di TVRI kalau beduk itu maksudnya kalau pas buka puasa ya, doanya itu zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Masyaallah. Ada yang mengatakan doa ini setelah minum. Setelah minum baru membaca zahabaz zama'u. Kenapa? Karena melihat artinya telah hilang rasa dahaga. Kapan hilang dahaga itu? Kalau habis minum. Maka ketika berbuka diucapkan bismillah, baru dia makan kurma atau minum air, baru setelah itu zahabaz zama'u wa batallatil uruq dan selanjutnya. Allahu alam. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa di bulan Ramadan beliau selalu apa? Yaitu al-iksar. Al-iksar wa kana yaitu al-iksar min anwa'il ibadah. Beliau memperbanyak ibadah di dalam bulan puasa. Dan yang sering kita dengar adalah yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Quran. Ini yang sering kita baca. Maksudnya ini yang sering kita dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita lihat pada ayat firman Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran sampai selanjutnya yang menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka spesial saat ini. Untuk Al-Quran usahakan kita sudah punya target. Ya, usahakan harus bertarget. Bukan hanya sekedar baca, tapi usahakan ada targetnya. Bukankah ketika kita bekerja, kita sudah punya target masing-masing. Hari ini saya harus segini dan sebagainya. Ya, dalam jangan hal dunia saja kita sudah target, tapi urusan akhirat kita jarang kita mentargetnya. Bahkan mudik pun sudah kita target. Saya kalau mudik ke Jawa atau mudik ke Lombok, saya harus bawa uang sekian sehingga apa? Betul-betul Ramadan kenceng kerjanya. Sudah punya target. Minimal bawa bekal segini. Ini mudik. Bahkan mudiknya orang-orang kita, Masya Allah Indonesia luar biasa. Ya, 2 bulan sebelum Lebaran tiket sudah habis. Bukan berarti dilarang, silahkan, Masya Allah. Siapa tahu dia mudik, di sana ada orang tuanya, ingin membahagiakan orang tuanya, insya Allah dia terhitung ibadah. Ya, kita tidak bisa mengatakan tidak boleh mudik, tidak boleh. Kenapa? Siapa tahu di sana masih ada orang tuanya, dia birrul walidain. Cuman ini, mohon maaf, ini mudik, artinya mudik itu kan kembali ke kampung. Padahal kalau kita kembali ke kampung ada kesempatan balik untuk ke kota kembali, artinya balik ke tempat kerja. Tapi kalau orang sudah ke akhirat, ada yang balik? Maka sekarang untuk urusan ngaji silahkan pasang target. Jangan males-malesan. Jangan menganggap bahwa dirinya tidak bisa baca Al-Quran. Kalau tidak bisa maka harus belajar. Kalau terbata-bata apakah harus ngaji? Tetap ngaji. Ya, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Allah menilai
bukan hasil. Kenapa? Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang prosesnya ini lihat, maka sehingga orang yang membaca Al-Quran betul-betul artinya terbata-bata sama dapat pahala, tenang saja. Jadi mohon maaf, tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Ya, alasan terbesar adalah males. Jadi sekarang harus punya target, saya harus sekian. Dan ingat, sekali lagi sering saya katakan, untuk membaca Al-Quran jangan nyari waktu kosong. Nanti ajalah malam. Ternyata tidur. Ya udah besok aja dah. Besok kerja. Sudah di kerjaan nanti malam lagi. Terus begitu. Kapan ngajinya? Nggak jadi sudah. Tapi kalau kerja, pokoknya saya harus kerja di bengkel dari jam 8 sampai jam 5. Nggak boleh diganggu. Al-Quran apakah bisa digitukan? Bisa. Habis subuh saya harus ngaji. Kalau belum dapat setengah juz saya ndak keluar. Bisa ndak? Bisa. Tinggal kita sekarang targetkan. Ya, target. Karena memang Nabi SAW saat itu artinya di bulan puasa pun beliau bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi assalam. Kemudian selanjutnya memperbanyak sodakoh juga. Beliau SAW biasanya memperbanyak sodakoh. Ya, kita tahu dalam hadis beliau SAW adalah orang yang paling dermawan. Terlebih masuk di bulan Ramadan, beliau luar biasa seperti angin yang berhembus. Semua merasakan dermawannya Rasul SAW. Terlebih memberikan makan buka puasa ini yang betul-betul saat ini Masya Allah. Ya, alhamdulillah saat ini masjid-masjid sudah mengadakan istilahnya berbuka puasa, Masya Allah. Ya, itu kesempatan bagi kita. Ya, kalau kita lihat, Masya Allah, masjid-masjid hidup, jadinya hidup. Ya, buka puasa rame-rame dan sebagainya. Ya, ingat sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berbuka. Bayangkan kalau kita ngasih 10 biji kurma, semuanya makan. Satu biji, berapa pahalanya? Itu kalau kurma. Ya, usahakan dalam istilah sedekah seperti ini, usahakan cari memang yang bisa dikonsumsi. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita memberikan sesuatu, kita sendiri pun tidak mau makan. Ya, istilahnya mohon maaf, jajan-jajan yang katos-katos dikasih. Ya, yang sudah keras-keras, yang sudah kita pun tidak bisa makan, apalagi orang lain. Usahakan memang bahwasanya berikan sesuatu yang kira-kira agar disenangi untuk dimakan. Masya Allah. Ya, insya Allah ya, kita berbagi dalam bulan ini atau bersedekah dalam hal ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya harta sekian, ya sudah dikeluarkan sekian. Ya, ingat, yang terpenting adalah keikhlasan dalam beribadah. Tapi keikhlasan juga harus dipacu dengan kuantitasnya. Punya uang 1 triliun, mohon maaf, punya uang 1 triliun, masa sodakohnya cuman, nah, disesuaikan. Ya, kalau istilah hitungan zakat kan sekitar ya persenan gitulah. Ya, begitu juga kita. Ya, berusaha membantu semampu kita. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya memperbanyak sholat, memperbanyak zikir dan sebagainya. Itu usahakan di bulan Ramadan. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini dia nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaim minar rafasi was-sakhabi was-sibabi. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi orang yang berpuasa itu membuli, mengejek dan sebagainya, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat zaman dulu mengejek, membuli dan sebagainya menggunakan mulut. Namun pada hari ini ngejeknya lebih canggih, menggunakan jari. Selesai. Bahkan bisa di dalam rumah ngejek orang bisa. Dalam rumah. Kalau dulu kan harus ketemu dulu. Sekarang dalam rumah bisa ngejek
Orang tinggal buat status, masuk ke WA, masuk ke Facebook, selesai. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi betul-betul harus terjaga, usahakan jangan sampai ada hal yang sia-sia, apalagi mohon maaf bisa merusak puasa kita, merusak pahala puasa kita, yaitu mencaci maki orang lain, mencaci maki orang yang orang muslim dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Kalau ada yang membuli kita, mencaci maki kita, maka kita katakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Baik, selanjutnya wasafara fi Ramadan fasoma wa aftara. Nabi SAW ketika safar, ya, beliau pun pernah tidak berpuasa, beliau pernah berpuasa. Bahkan beliau wa khayyara ashabahu bainal amrayni. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan bagi para sahabatnya ketika melakukan safar. Ya. Safar bagaimanapun intinya namanya safar. Apakah safar ringan maupun safar berat? Safar ringan salah satu contoh. Sini Jakarta naik pesawat. Mungkin kalau tidak di sini aja dari Denpasar. Dari Denpasar ke Jakarta naik pesawat berapa jam? Berapa jam? 1,5 jam sekitar itu. Naik bis. Ya, saya pernah sering merasakan sekitar 30 jam. Insya Allah rasanya kayak ini berakar rasanya. Berat. Terus bagaimana? Apakah boleh orang itu meninggalkan puasa? Boleh saja, mau safar ringan maupun safar berat. Kenapa? Karena orang yang safar berhak untuk meninggalkan puasa, tapi dia juga berhak untuk berpuasa. Jadi kita mohon maaf jangan menjelek-jelekkan orang yang tidak puasa. Meskipun kita katakan itu safar yang ringan, hanya sebentar, sini Singapura, memang luar negeri. Tapi naik pesawat cukup 1,5 jam, 2 jam dan sebagainya. Singapura. Bolehkah dia tidak berpuasa? Boleh saja. Yang terpenting orang yang safar tidak berpuasa maka harus mengganti. Itu saja. Tidak usah kita bully. Aduh, cuman dekat begitu aja kok. Kenapa? Karena dia berhak untuk melakukan hal tersebut. Ya, kita jangan, mohon maaf istilahnya yang begini tidak usah dipakai ribut. Ya, cari yang lain. Ya, kita sudah selesai. Bahwasanya ingat orang yang safar, Rasul pun berikan pilihan bagi sahabatnya kalau mau puasa monggo. Kenapa orang rata-rata safar ringan maupun safar berat dia tetap berpuasa? Biasanya salah satu alasannya males mengganti. Ya, istri kita yang haid itu pun kalau nanti mengganti puasa itu biasanya barengan puasanya dengan suaminya yang puasa Senin Kamis. Beda puasa sendiri dengan puasa bareng. Rata-rata begitu alasannya kenapa orang tidak mau membatalkan puasa. Bayar kodoknya, bayar utangnya yang malas. Sama seperti kita bayar utang uang. Ya, kalau minjam manis, kalau giliran bayar utangnya bahkan lebih galak. Ya, lebih galak yang utang. Ya, kalau dulu yang seharusnya yang utang yang mikir, sekarang yang ngutangin juga ikut mikir. Ini balik apa ndak uang ini? Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Ramadan, masuk waktu subuh, beliau masih dalam keadaan junub dan melanjutkan puasanya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, mandi junub di tengah hari atau mandi junub saat azan subuh itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Mohon maaf, berhubungan badannya tadi malam sudah selesai, tinggal mandinya tok. Maka untuk mandinya ini silahkan dilakukan walaupun sudah terbit fajar, walaupun azan
subuh. Kenapa kita mandi di azan subuh? Karena mau sholat subuh. Seandainya sekali lagi, seandainya tidak ada sholat subuh, anggaplah yang ada sholat duhur, paling kita mandinya nanti zuhur. Bolehkah? Boleh. Seandainya kalau tidak ada sholat subuh. Artinya junub yang dilakukan tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Kecuali mohon maaf, setelah habis subuh dia melakukan hubungan badan, ini yang tidak boleh. Inilah yang membatalkan puasa. Ya, jadi berhubungan badan itu membatalkan puasa di tengah hari Ramadan. Ya, kecuali mimpi basah. Dia tidur tengah hari habis dohor dia tidur, ternyata mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasanya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya, wa kana yuqabbilu ba'dha azwajihi wa huwa sha'im fi Ramadan. Bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya. Ya, sebagian istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, mohon maaf nih, mencium atau bercumbu ya dengan seorang istri tidak sampai membatalkan puasa. Ya, akan tetapi sebagian ulama bahwasanya bercumbu di tengah hari Ramadan dengan istri ataupun suami itu hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan lewat bablas. Tidak sampai situ aja, ada episode berikutnya. Ya, itu yang ditakutkan sehingga hukumnya makruh. Kalau Nabi kita percaya, Masya Allah, ya beliau adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Beda kalau sama kita hanya manusia biasa. Saya rasa mohon maaf kalau saya secara pribadi dosanya lebih banyak. Ya, lebih banyak dosanya. Maka dari itu jamaah ikhwatifallah rahimakumullah, artinya mohon maaf bercumbu di tengah hari puasa, mohon maaf. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan boleh saja. Yang penting jangan bablas. Tapi kita tahu diri. Kita yang tahu diri. Ya, kita tahu diri kita ini siapa. Kalau sudah mohon maaf istilahnya dari krepet sama istri, khawatirnya, hati-hati. Ya, kita sudah tahu diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, wa kana yastaqu wa huwa shaim. Beliau bersiwak padahal beliau sedang berpuasa. Artinya boleh sikat gigi ketika di tengah hari puasa. Tamat madha juga, beliau juga berkumur-kumur ketika berpuasa. Ya, berarti kumur-kumur ini ketika wudhu di rohor, waktu duhur atau waktu asar diperbolehkan, silahkan. Yang penting jangan berlebihan. Ya, mohon maaf ya, hanya memasukkan sedikit air muter di mulut kemudian dilepas, dibuang. Ya, jangan korupsi. Masuk 3 keluar 2. Itu. Kemudian selanjutnya, wa kana min hadihi isqatul qada' amman akala aw syariba nasiya. Jadi diperbolehkan bahwasanya orang yang makan dan minum di tengah hari Ramadan dalam keadaan lupa apa ini? Lupa puasa apa lupa makan? Lupa puasa, tidak ada orang lupa makan. Dia makan tengah hari Ramadan, pulang kerja, pulang dohor, masuk dapur langsung minum. Ya, maka orang yang minum di tengah hari Ramadan dalam keadaan lupa puasa, puasanya tetap sah. Tidak perlu diqadha, artinya puasanya dilanjutkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Inilah salah satu nikmatnya lupa. Nikmat berarti lupa itu. Bagi lupa bayar hutang. Dilupa-lupain. Ya, itu jamaah rahimakumullah ya. Jadi usahakan bahwasanya ya orang yang lupa di sini apapun asal dia lupa maka dia tidak terhitung. Ya, terlebih ini makan dan minum. Allahu alam. Terakhir, wa rakhasa lil marid wal musafir an yaftura wa yaqdiya. Orang yang sakit maupun musafir boleh tidak puasa tapi wajib mengqadha. Ya, pada umumnya. Kemudian yang terakhir lagi,
untuk orang yang hamil maupun orang yang menyusui, maka boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Terus fidyah bagaimana? Untuk fidyah, jika memang si ibu itu takut akan janinnya, takut akan bayinya kenapa-napa kalau dia puasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa plus bayar fidyah. Tapi kalau yang dia takutkan adalah dirinya sendiri, maka cukup mengqadha puasa saja. Tapi biasanya orang meninggalkan puasa yang dikhawatirkan adalah janinnya atau bayinya. Maka biasanya orang ibu hamil itu harus membayar fidyah juga. Ya, sekali, dan juga harus membayar qadha, mengqadha puasa yang ditinggalkan. Demikian, mungkin ada sekitar 10 menitan, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Ya. Mengenai dia datang bulan, dan sedangkan ketika dia datang bulan, dia tidak mengerti tentang agama, kemudian agama. Ketika dia tahu dengan kewajibannya menggantikan puasa, terus dia lupa dengan berapa batalnya puasa, itu bagaimana? Untuk puasa tidak bisa diputihkan kayak STNK atau BPKB. Ya, tinggalin berapa tahun, oh sudah diputihkan, tidak bisa. Puasa ini harus diganti. Terus bagaimana cara menghitung? Hitung dengan istilah apa ya? Kalau istilah perbankan itu dia apa ya? Diperkira-kira. Saya biasanya kalau head itu biasa berapa hari head? 7 hari atau 8 hari. Berarti setiap bulan 8 hari. Berapa kali dia ninggalin? Seumpama dia baru sadarnya sekarang sudah umur 25 tahun. Berarti anggaplah umur 15 dia head. Seumpama 15, berarti dia tinggalkan 10 tahun. 10 kali 8 berarti 80 hari. Dia ya hitung yang kira-kira ya istilahnya, maksudnya ya kalau hitungan bank paham biasanya seperti ini. Ya, berapa kira-kira diperkira-kirakan. Terus nanti diusahakan juga memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena puasa sunnah inilah yang akan melengkapi kekurangannya. Sebagaimana kalau kita lihat hadis Nabi SAW bahwasanya sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Kalau sholatnya baik, maka semua akan baik. Allah perintahkan untuk melihat sholatnya apakah sempurna atau tidak. Lihat sholat wajibnya sempurna atau tidak. Kalau tidak, kalau sempurna, alhamdulillah. Kalau tidak sempurna, disuruh ngelihat sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya bagaimana? Oh, sholat sunnahnya bagus. Oke, pakai nutup ini. Puasanya juga begitu. Lihat puasa wajibnya sempurna apa tidak. Oh, tidak sempurna. Lihat puasa sunnahnya. Jadi seperti itu. Allahu alam, dihitung secara kasar. Ya, berapa kira-kira? Diperkirakan saja, diambil jumlah yang terbanyak. Allahu alam. Ada lagi? Baik. Ini tentang niat puasa. Baik. Misalnya kita mau safar, kita udah membatalkan puasa. Betul. Kita menyiapkan untuk tidak berpuasa esok hari karena kita mau safar. Qadarullah di hari H kita nggak jadi berangkat. Itu sebelum subuh apa enggak? Sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebelum subuh kita tahu enggak berangkat. Setelah subuh kita tahu. Oh, enggak sah. Puasanya tidak sah. Sudah batal, sudah ya Ustaz. Ya, harus diganti. Tetap diganti. Ya. Ganti fidyah. Enggak, ganti puasa. Oh, kalau gitu enak. Jadi harusnya itu tentang niat itu baru Ustaz ya. Ya. Kalau puasa wajib harus ada niat. Kalau puasa sunnah, walaupun habis subuh enggak apa-apa.
Kalau puasa sunnah, kan Nabi pernah SAW bertanya kepada Aisyah, ada apa di rumah? Tidak ada apa ya Rasul, dah aku puasa aja. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib harus malam sebelum subuh. Allahu a'lam. Kalau orang yang sebelum dia sengaja meninggalkan Ramadan ini, puasanya dia sengaja meninggalkan, terus suatu saat dia mendapatkan hidayah, dia tobat, Wajib ganti. wajib ganti kan? Wajib. Makanya saya katakan tidak bisa diputihkan. Kalau ada orang tua yang sakit, ya, sebulan di opname di rumah sakit, kemudian setelah Ramadan dia sembuh, ada kesempatan untuk mengganti puasa, tapi yang dia tidak ganti, akhirnya keburu meninggal duluan, maka ahli warisnya wajib mengqadha bagi orang tua itu. Tapi kalau ada kesempatan, tidak ada kesempatan, habis Ramadan masih sakit terus, belum ada kesempatan untuk mengqadha, beliau meninggal. Apakah ada kewajiban untuk mengqadha? Tidak. Apakah bayar fidyah? Tidak. Allahu a'lam. Ada? Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, karena mau isya ya. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit sekali, ya sangat sedikit ini. Lanjut. Sudah selesai kok, Mas. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai dah. Kalau kita disuruh selesai. Langsung balik soalnya. Baik, ini mungkin insya Allah ya saya rasa ini sangat-sangat sedikit. Karena pembahasan Ramadan ini adalah sangat panjang, tapi kita berusaha meringkas-ringkasnya. Mudah-mudahan ya yang singkat ini bisa memberikan bekal bagi kita semuanya. Ya, yang kita harapkan bahwasanya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan kemarin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang positif dalam Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, dan terlebih mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ya taklim kita ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya, terutama juga bagi Masjid Baitur Rahim, kepada takmir yang sudah mengizinkan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.